Eh, Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan warahmatullahi KPCP wabarakatuh. FTUI, eh, dalam kegiatan pelatihan Gerakan Edukasi CEP atau Grecep 2021 Selasa 10 Agustus 2021 bersama saya Aninda Nadila. Nah, tema hari ini adalah mengenai Canva. Tapi sebelum masuk ke materi, mohon dengarkan dulu video dari LKP FTUI ya. Saatnya upgrade diri kamu dengan ikut pelatihan online. Karena dengan pelatihan online, kamu bisa meningkatkan skill, menambah relasi, mendapatkan materi dengan mudah, serta tersedianya pilihan pelatihan level pemula hingga mahir. Hemat waktu dan biaya, plus mendapatkan sertifikat. Yuk ikut pelatihan di LPKCP FTUI. Nah, oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke dalam materi kita hari ini, kemarin ada yang sempat bertanya, gimana sih cara memasukkan suara atau video yang menyatu ke dalam PPT. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya sebelum masuk ke dalam materi. Nah, baik. Di sini saya memiliki kertas laman kerja kosong untuk PPT-nya ya, yang kita akan masukin video dan audionya. Nah, gimana sih caranya untuk pemasukan audio dan video? Nah, itu kita bisa klik di insert di bagian kiri atas, kemudian kita pilih yang bagian samping kanan atas. Di sini ada klik video, kita pilih yang video on my PC. Nah, ini kita pilih aja videonya. Mungkin yang sekarang saya akan gunakan, mungkin video ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukurannya dengan apa yang kita inginkan. Misalnya mau ukuran videonya full, kita bisa bikin dia ukurannya full. Seperti ini. Nah, terus gimana sih cara buat atur videonya yang hanya yang kita butuhkan saja? Nah, itu bisa kita klik yang di bagian atas, di bagian video tools, kita yang playback kita klik, kemudian di sini ada bagian tulisan trim video. Nah, ini kita klik aja, kita pilih video mana, bagian mana yang kita ingin ambil. Misalnya kita hanya ingin menggunakan berapa menit, misalnya hanya 5 menit atau 6 menit. Nah, ini kita ketika sudah kita atur, kita bisa klik OK atau kita play dulu. Selamat pagi. Oh, udah sesuai atau belum? Kami siswa dari desain grafis Nah, kalau dan ketika foto sudah editor. sesuai, kita bisa klik OK di sini. Nah, setelah kita klik OK, kita juga bisa setting di sininya otomatis aja startnya. Kemudian ini untuk volume dari video yang kita miliki. Jadi tadi suaranya kan terdengar kencang, ini bisa disetting di sini atau di bagian bawah sini seperti itu. Nah, gimana sih? Ini kan belum ada background-nya. Gimana cara memasukkan background ke dalam video ini? Nah, ini kita bisa klik insert, kemudian kita pilih di pojok kanan atas video. Sorry maaf, maksudnya audio. Kemudian kita pilih yang audio on my PC. Tapi kalau misalnya emang pengen mau record dulu audionya bisa, tapi untuk sekarang kita menggunakan yang audio yang sudah ada aja. Nah, ini kita bisa klik mungkin di salah satunya, saya klik di sini. Nah, kalau misalnya audionya itu sudah muncul, akan ada seperti ini, ada tampilan speaker seperti speaker ya. Nah, ini di bagian atas audio tools-nya, yang di playback-nya kita pilih play in background.
Jadi otomatis audionya akan ada saat video yang kita gunakan itu menjadi background seperti itu. Nah, ini bisa kita setting untuk videonya, untuk audionya mau besar volumenya seberapa. Ini kita setting aja, mungkin di sini saya klik yang medium. Untuk audionya pun bisa di trim, kita bisa sesuaikan ukuran audionya yang kita mau seberapa lama atau durasinya seberapa cepat, itu bisa disetting di sini, di trim, kemudian diklik OK. Seperti itu. Nah, ini cara melihatnya. Kita bisa klik di animation, kemudian kita animation pen di sini, kita klik. Nah, ini sudah ada ya video yang kita punya. Nah, ini kita ke kanan, kita pilih yang start with a preview. Keduanya kita samakan. Nah, setelah sudah, pas kita play, coba kita slideshow ya di sini. Otomatis Selamat pagi. audio dan Kami siswa videonya dari desain berjalan grafis dan bersamaan. foto editor. Pusdiklat Seperti itu. Kira-kira mungkin kalau settingannya mau disesuaikan, itu bisa setting di bagian trim video seperti itu. Mungkin pertanyaan yang kemarin kira-kira seperti itu jawabannya. Kita bisa lanjut ke materi ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal Canva. Mungkin di sini banyak juga yang udah menggunakan Canva mungkin ya untuk menjadi bahan pembelajaran. Nah, tapi mungkin ada juga yang beberapa orang belum tahu. Nah, baik kita mulai saja. Uh, Canva itu apa sih? Canva itu platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafik media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai contoh desain untuk digunakan. Canva sendiri ada dua jenis layanan, yaitu yang berbayar dan yang gratis. Nah, keunggulan dari Canva itu sendiri apa sih? Yang simple dan lengkap. Simple dan lengkap di sini adalah karena Canva menyediakan desain digital maupun cetak. Jadi memudahkan kita untuk memilih apakah itu mau untuk desain cetak ataukah desain digital seperti itu. Kemudian fitur mudah digunakan. Uh, karena kemudahannya melalui internet, kita bisa login kapan saja dan di mana saja. Itu memudahkan kita juga, dan fitur-fiturnya yang mudah orang awam pun kurang paham dan jadi bisa mengerti karena fiturnya yang mudah dipahami seperti itu. Format download yang beragam. Nah, di sini Canva menyediakan format JPEG, PNG, PDF, dan mungkin format video juga untuk MP4 seperti itu. Nah, otomatis tersave karena Canva menggunakan internet, harus menggunakan internet, dan internet itu harus aktif, otomatis apa yang kita buat di dalam Canva atau lembar kerja itu akan langsung tersave uh, ke dalam lembar kerja yang kita sudah miliki atau ke akun yang sudah kita punya seperti itu. Nah, di sini sudah terdaftar aplikasi Canva di handphone. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bingung-bingung gimana nih nggak punya komputer atau nggak punya laptop atau lagi nggak bisa bawa laptop. Nah, itu kita juga bisa settingnya menggunakan handphone karena Canva sendiri mempunyai aplikasinya di handphone seperti itu. Jadi tinggal download aja aplikasinya, kita bisa digunakan seperti itu. Nah, kelemahan dari Canva itu apa sih? Koneksi internet. Nah, kalau misalnya koneksi internet kita tidak stabil, terus kita main exitin atau main menghapus gambar, nah itu otomatis kadang suka
error atau tidak tersimpan. Jadi mungkin mesti hati-hati, tapi Canva sendiri menjelaskan kalau koneksi kita hilang, dia akan menjelaskan kalau koneksi di internet kita tidak ada. Jadi mungkin itu untuk menjaga-jaga saat koneksi kita tidak stabil seperti itu. Kemudian upgrade ke versi berbayar. Nah, eh, banyak banget fitur-fitur dari Canva atau template-template yang berbayar di sini. Jadi mungkin eh, kelemahannya di situ karena mungkin banyak yang mau menggunakannya gratis, jadi banyak fitur-fitur yang tidak bisa digunakan gitu. Desain mudah dikenali. Nah, banyaknya template yang sudah bisa langsung dipakai. Ini banyak orang juga atau banyak pengguna juga yang langsung memakai template yang sudah ada, tidak mengganti font, tidak mengganti warna. Jadi mungkin terkadang ada beberapa orang yang menggunakan templatean yang sama dan terlihat persis seperti itu dari isinya atau tata letaknya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan Canva? Nah, kita bisa langsung masuk aja ke websitenya, yaitu di www.canva.com. Kemudian, kita harus memiliki akun. Kalau misalnya udah memiliki akun, kita bisa langsung masuk aja menggunakan email yang kita punya, atau kalau misalnya belum punya, kita bisa daftar seperti itu. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit gimana cara pendaftarannya di akhir. Fitur yang digunakan dalam aplikasi Canva. Nah, kemudahannya membuat desain di sini Canva dimudahkan karena mereka sudah memberikan opsi atau memberikan informasi mengenai apa yang akan kita buat. Contoh misalnya ukuran halaman Instagram, jadi ukurannya sudah sesuai dan tepat. Jadi kita tinggal pakai saja ukuran yang sudah diberikan, misalnya kayak contoh kita mau buat sertifikat, nah ini juga bisa ukurannya mungkin ukuran A4, 21 kali 29,7, mereka udah memberikan ukuran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak usah perlu cari-cari lagi di internet ukuran video berapa sih, ukuran sertifikat berapa sih. Jadi memudahkan kita akan tidak perlu mencari ukuran-ukuran dari um, gambar atau template yang kita akan buat seperti itu. Nah, terus banyaknya template. Banyaknya template yang menarik, kan Canva juga sangat menyediakan. Jadi kita tinggal gunakan aja. Mungkin nanti saya akan jelaskan juga gimana cara mengubah tulisan atau mengubah kata-kata atau mengubah gambar atau warna yang ada seperti itu. Nah, banyaknya elemen yang tersedia. Elemen-elemen di sini itu seperti elemen icon atau gambar, ilustrasi, itu banyak banget yang bisa digunain. Ada yang berbayar dan gratis, seperti yang lingkaran atau gambar daun-daunan. Itu banyak banget. Bisa, kalau misalnya emang tidak tersedia di sini, kita bisa langsung search aja dengan keyword-keyword yang kita pahami atau tahu seperti itu. Nah, di sini juga kemudahannya kita bisa mengunggah juga gambar atau foto yang kita miliki di dalam handphone kita atau di dalam komputer kita. Jadi, misalnya nih kita pengen punya foto yang ingin kita masukkan ke dalam gambar tersebut, ini kita bisa unggah melalui aplikasi, melalui fitur unggahan ini seperti itu. Nah, tapi Canva juga menyediakan berbagai foto yang bisa kita gunakan untuk menjadi background. Jadi memudahkan kita untuk uh, mencari foto yang menarik seperti itu. Nah, di sini juga pilihan teksnya lumayan banyak. Jadi kita bisa pilih teks-teks yang nggak perlu download lagi karena emang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Dan Canva juga menyediakan font-font yang sudah digabungkan. Jadi maksudnya font satu dengan yang lain yang sudah matching gitu. Jadi ketika digunakan tidak terlihat lebih terlihat manis seperti itu.
Nah, audio sendiri juga Canva memberikan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau memiliki audio yang di luar dari apa yang ada di sini, yang kita juga bisa gunakan untuk dimasukkan ke dalam Canva itu sendiri. Untuk video juga seperti itu, Canva memiliki video-video yang menarik juga yang bisa kita gunakan, yang gratis maupun berbayar. Eh, Kemudian, nah yang lainnya ini lebih ke arah eh, kita mau menggabungkan aplikasi Canva dengan aplikasi-aplikasi lain. Mungkin kita mau share via Instagram atau via Facebook itu bisa banget. Jadi ada fitur lainnya ini. Kemudian unggah di sini banyak banget ya yang Canva berikan. Jadi ada format bentuk PNG, ada JPEG, ada PDF standar, cetak PDF, ada video MP4 dan GIF juga yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, mungkin itu kita lanjut ke ininya ya, pengaplikasiannya. Websitenya untuk Canva, kita bisa klik aja www.canva.com atau bisa download juga melalui App Store atau aplikasi lain yang bisa menunjang di handphone seperti itu. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya mau daftar, kita klik daftar di sini. Mungkin yang gampangnya kita bisa lewat Google ya. Tapi kalau misalnya mau sudah memiliki akun, kita juga bisa menggunakan Facebook nih daftarnya. Atau kalau mau manual ya kita klik yang daftar dengan email seperti itu. Tapi karena di sini saya sudah memiliki akun, mungkin saya tapi saya juga akunnya menggunakan Google, jadi tinggal diklik aja. Nanti akan diinformasikan mau via masuknya lewat lewat mana, lewat email yang mana. Nanti, nah ini ada tampilan awalnya, tampilan dari eh, Canva itu sendiri. Nah, ini di pojok kanan atas kita bisa lihat di sini buat desain. Nah, buat desain di sini kita bisa klik yang tadi ukuran-ukuran apa yang kita ingin buat dalam kebutuhan kita. Misalnya contoh di sini saya mau buat kiriman Instagram ya. Kita pilih dulu yang kiriman Instagram. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam lembar kerjanya seperti itu. Nah, gimana sih cara mau menghilangkan atau memberikan garis penggaris di sini kan ada di sini ada garisnya ya. Nah, itu tinggal diklik file aja. Nah, di sini ada settingannya, tampilkan penggaris, kita klik atau tampilkan petunjuk di sini atau tampilkan pembatas cetak. Nah, di sini tuh Canva menjelaskan, jadi memudahkan kita kalau misalnya eh, gambarnya itu sudah fokus di tengah kah atau tidak keluar dari lembar kerja yang kita miliki seperti itu. Nah, ini ada beberapa template yang bisa digunain juga di sini. Mungkin untuk penjelasan pembuatan posternya besok kita akan belajar. Tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan gimana caranya untuk menggunakan tools-tools yang ada seperti itu. Nah, ini kalau elemen-elemen yang bisa, misalnya kita di sini mau cari elemen sekolah. Nah, ini banyak banget pilihannya. Nah, eh, ini ada penjelasannya semua, tergantung kita pilihnya mau foto aja kah, atau grafik aja, atau video aja. Nah, itu bisa kita pilih di atas ini. Nah, ini yang kalau ada gambar mahkota dan ada tulisan pro-nya ini berbayar otomatis. Mungkin kita cari yang tidak ada lambang mahkotanya seperti itu. Kayak
yang ini ada tulisan gratisnya, kita bisa pilih gitu. Mungkin kita bisa atur tata letaknya atau seperti apa mau ditaruhnya gitu. Nah, kalau misalnya ini formatnya grafik, kita bisa setting warnanya di bagian atas. Setting warna, mau warnanya seperti apa. Kalau misalnya kita emang punya panel warna sendiri, kita bisa atur via angka di sini ya. Jadi kalau misalnya dapat sesuatu dari Google, mungkin warna yang, nah ini kita bisa ambil bagian huruf-hurufnya atau angka-angkanya yang kita bisa copy paste di sini seperti itu. Seperti itu. Ini untuk settingan warnanya. Di sini untuk potong atau pangkas. Jadi kalau misalnya kita butuhnya di bagian yang sekolahnya aja, nggak perlu ada ininya, nggak perlu ada pohonnya, kita bisa potong juga seperti ini. Ini ada fitur balik vertikal, horizontal. Nah ini kalau misalnya kita mau gambar itu berbalik seperti ini ke kiri ke kanan, itu kita bisa menggunakan ini. Terus untuk opacity-nya juga kita bisa setting. Mungkin Bapak Ibu bisa pelajarin juga. Nanti mungkin jadi kita ada hari besok kita bisa lihat seberapa Bapak Ibu kira-kira sudah sedikit paham seperti itu. Jadi di sini ini untuk geser-gesernya kita tinggal tekan aja, terus mau dipindah ke sebelah mana, sebelah mana. Nah, untuk kalau klik background-nya, berdasar background-nya kita tinggal klik aja. Kemudian setting warnanya pun di sini. Seperti itu. Nah, untuk cari lagi, nah ini kalau misalnya kita ingin mengunggah media. Nah, ini kita tinggal klik unggah media. Kita mau lewat perangkat, mau lewat Facebook, atau mau lewat Instagram bisa. Jadi kita tinggal klik aja. Otomatis dia akan mencari gambarnya di komputer kita. Seperti itu. Ini foto-foto atau yang bisa kita gunain. Kalau misalnya emang nggak ada, kita bisa search aja. Ini misalnya yang sudah, ini yang gratis. Gimana sih cara biar gambar ini bisa ada di belakang dari gedung sekolah ini? Nah, ini tinggal kita klik dulu objeknya, terus kita klik kanan. Nah, di sini kita bisa pindahkan ke satu lapis di bawah. Nah, ini otomatis dia akan ada di bagian bawah seperti itu. Kalau misalnya gambarnya mau dimiringin, itu gimana caranya? Nah, ini kalau kita klik ke objeknya, itu ada tanda yang kayak memutar. Nah, ini bisa kita bolak-balikan di sini. Jadi memudahkan kita. Mungkin ini bisa banget untuk membuat poster seperti itu. Membuatnya kita rapihkan gitu. Nah, ini untuk besar kecilnya kita bisa pilih yang di bagian ujung kiri, ujung kanan, atas bawah ya settingannya. Seperti itu. Nah, ini kalau mau potong seperti itu. Nah, kalau mau dibalik, baliknya lagi pakai yang balik horizontal atau vertikal seperti itu. Nah, untuk pangkas ini untuk potong bagian-bagian yang kita tidak butuhkan seperti itu. Sama untuk teks juga kita bisa uh, gunain, atau ini kalau misalnya kita mau jadikan dia background, tinggal diklik kanan, ganti layar belakang. Jadi dia akan otomatis masuk ke dalam layar yang ada di belakang. Nah, cara hapusnya gimana sih atau duplikat? Nah, ini bisa kita klik salin, terus kita klik kanan tempel, atau kita juga bisa menggunakan copy
di keyboard, copy pastenya lewat Ctrl C, Ctrl V, seperti itu. Nah, ini untuk tulisannya, misalnya kita maunya pakai yang tambahkan judul, bisa banget kita gunain. Nah, tapi yang tadi saya sudah bilang, Canva juga menyediakan font-font yang sudah dikombinasi. Jadi, biar lebih menarik lagi, bisa menggunakan yang sudah ada di sini seperti itu. Jadi tinggal tinggal ganti aja, tinggal ganti aja untuk tulisannya yang dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan yang mana. Ini tinggal diklik delete aja pada keyboard. Oh ya, ini kenapa ya tulisannya kegabung nggak? Nah, caranya tinggal diklik kanan, kita pilih yang pisahkan seperti itu. Nah, ini kita juga bisa ubah-ubah yang kita butuhkan, misalnya yang ini. Yang tidak dibutuhkan ya tinggal kita klik dulu, kemudian delete seperti itu. Nah, ini untuk ganti warnanya dan fontnya kita bisa lihat di bagian atas. Nah, ini banyak banget fontnya yang bisa kita gunakan. Balik lagi, kalau ada yang gambar mahkota itu berbayar, jadi kita cari yang tidak menggunakan, yang tidak ada gambar mahkotanya, seperti itu. Jadi kita kita pilih misalnya kita ingin font yang ini. Nah, itu setting warnanya, misalnya mau warnanya warna apa, kita bisa atur di sini. Mau ukurannya tebal, tipis, miring, nah ini bisa disetting di bagian atas. Untuk ukuran juga kita bisa pakai yang di bagian atas ini. Ini geser-geser lagi, menggunakan yang tanda ini. Seperti itu. Ini untuk rata kiri kanan, tapi karena ini kata-kata tulisannya cuma hanya satu kata, jadi dia tidak bisa berubah ya. Ini untuk ukuran jarak juga ada di sini, seperti itu kira-kira. Nah, ketika kita sudah eh, ketika kita sudah membuat seperti ini, gimana sih cara save-nya? Nah, cara save-nya kita tinggal klik di bagian atas kanan, itu ada tulisan unduh, kita pilih. Nah, di sini kita maunya formatnya apa? Misalnya, misalnya kita ingin formatnya JPEG, jadi kita bisa pilih yang JPEG. Atau kita mau pilihnya yang PNG. Nah, bedanya PNG sama JPEG itu apa sih? Kalau PNG itu ketika kita memiliki gambar yang tidak ada background atau transparan, dia akan memperlihatkan transparannya. Tapi kalau ketika JPEG, dia akan memberikan warna putih seperti itu. Jadi tidak tidak ada background yang transparan. Jadi kalau bedanya PNG itu bisa menggunakan background transparan, kalau JPEG tidak bisa itu. Tapi kalau untuk gambar yang kita memiliki background yang full, mungkin sama aja hasilnya. Jadi mungkin kita pilih yang disarankan aja untuk ukurannya yang terbit yang kualitas tinggi atau PNG seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik aja udah. Ini otomatis akan terdownload ke hasil downloadan yang kita punya di komputer seperti itu. Jadi hasil yang saya sudah buat kira-kira seperti ini. Nah, mungkin segitu dulu Bapak Ibu untuk materi hari ini. Mungkin besok
Oh ya, karena besok libur, karena hari tanggal merah, mungkin tanggal 12 kita akan belajar bagaimana sih cara untuk membuat atau mendesain di Canva itu sendiri, atau ingin membuat video-video yang menarik juga bisa. Mungkin tanggal 12 dan 13 akan saya lanjutkan seperti itu. Mungkin sekian dulu Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin Bapak Ibu tolong mengisi absen yang sudah diberikan ya via chat. Tolong bisa dilihat. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa melalui chat di grup WhatsApp atau Telegram pada pukul 5 sampai pukul 7. Mungkin bisa juga chat melalui personal ke LKPCP FTUI seperti itu. Oh ya, karena besok tanggal merah, kemungkinan tidak ada Zoom, jadi otomatis balik lagi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Nah, mungkin LKPCP FTUI mengucapkan selamat Tahun Baru Islam bagi yang merayakan. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu kasih Yuni. Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya.